Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad yang dibangga-banggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid Rabiul Awal yang penuh berkah ini, khatib mengajak kepada kita semua dalam momen yang baik ini di hari Jumat yang penuh berkah untuk selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan diri untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikhlaskan diri untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan tabi'in wa tabi'in yang dengan hartanya, jiwanya, raganya, cintanya yang besar kepada umat manusia, kepada kita semua berjuang untuk menyebarkan agama rahmatan lil alamin, dinul Islam. Hingga alhamdulillah dinul Islam, agama Islam masuk ke dalam relung hati kita, menjadi sebuah kekuatan iman dan Islam sehingga kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa di dalam salat Jumat berjamaah di Masjid Baitur Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah. Tentu sumpahnya Nabi Muhammad bukanlah sekualitas sumpah para pejabat. Sumpahnya Nabi Muhammad bukanlah sumpah para pencoleng, koruptor yang bisa berbohong, berdusta walau Al-Quran di kepala. Sumpahnya Nabi Muhammad bukanlah sumpah orang biasa, kekasih Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang disampaikan, apa yang dikatakannya tidaklah pernah berasal dari hawa nafsunya, dari keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, apa yang keluar dari mulutnya pastilah itu dari wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah. Maka perhatikan tiga sumpah Rasulullah ini. Di dalam satu hadis dari Abu Kabsyah Amr bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, salasatun uqsimu alaihinna au haddisukum haditsah fahfadhuhu.
ada 3 hal yang aku bersumpah atasnya. Wa uhadditsukum haditha, maka akan kusampaikan kepada kalian, wahai sahabatku, wahai umatku. Fahfadhuhu, maka hafalkanlah ini baik-baik. Demikian kuatnya pesan dalam hadis ini sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, fahfadhuhu, hafalkanlah, ingat-ingatlah apa yang kusampaikan ini. Maka insya Allah apa yang disampaikan Rasulullah pastilah kebenaran yang akan terjadi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mana qasamalu abdin min sadaqah. Rasulullah mengatakan yang pertama, mana qasa, tidak akan berkurang, malun abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang yang sedekah. Maka ingatlah sumpah Rasulullah ini, tidak akan berkurang harta seorang abdi yang dia bersedekah di jalan Allah. Harap dicatat, garis bawahi, di jalan Allah. Kalau sedekah misalkan buat dangdutan, tentu berkurang harta dan semakin maksiat. Kalau misalkan sedekah untuk pesta-pesta, tentulah bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan min sedekah adalah sedekah di jalan Allah, fi sabilillah. Kenapa demikian? Karena banyak di dalam ayat Al-Quran sendiri Allah menerangkan, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Apapun yang engkau infakkan di jalan Allah, yukhlifu, Allah akan membalasnya, wa huwa khairur razikin, dan Allah itu membalasnya khair, lebih baik. Belum ada orang yang mengadu kepada seseorang dikarenakan dia jatuh miskin gara-gara sedekah. Dan ini dijamin oleh Rasulullah dengan sumpahnya, ma naqasa malu abdi min sadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang dikarenakan sedekah, justru hartanya bertambah. Bahkan Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita sama-sama tahu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dia menginfakkan jalan Allah, hartanya di jalan Allah, 1 maka tumbuh menjadi 7, kemudian masing-masing cabang tumbuh 700. Tidak ada ruginya orang-orang beriman untuk sedekah. Dan Allah perkuat lagi dengan sebuah ayat yang luar biasa di surat Muhammad, di surat ke-47 tentang dirinya, tentang siapa Nabi Muhammad itu. Di ayat yang terakhir seolah-olah inilah perkataan, intisari perkataan Rasulullah kepada umatnya. Apa kata Allah di dalam surat Muhammad ayat terakhir? Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Apa kata Allah? Ha antum, hai kalian semua, haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, adalah orang-orang Islam yang diajak untuk berinfak di jalan Allah. Wa may yabkhal, dan di antara kalian ada yang bakhil, yabkhal. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, barang siapa dia yang bakhil, maka bakhilnya untuk dirinya sendiri. Karena setiap sedekah yang kita keluarkan akan dibalas Allah nanti di akhirat. Maka apabila dia kemudian bakhil di dunia, maka kemudian dia akan merasakan kekurangan ketika di akhirat. Sumpah Rasulullah yang kedua, wala zulima abdun mazlamatan sabaru alaiha illa zadahullahu izzah. Dan tidaklah seseorang itu dizalimi, seorang abdun mazlamatan sabaru alaiha, dan kemudian dia bersabar atas kezaliman tersebut, illa zadahullahu izzah, kecuali Allah akan naikkan derajatnya. Orang-orang yang dizalimi
dan dia bersabar atasnya, sabaru 'alaiha illa zadahullahu izzah. Berapa banyak sudah, bahkan setiap nabi yang Allah katakan dalam surat Az-Zariyat, wa kadzalika atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Semua nabi itu ditentang, semua nabi dizolimi oleh umatnya. Ayat ini mengatakan setiap nabi dan rasul yang kami turunkan, qalu sahirun aw majnun. Bahkan setiap nabi dan rasul dikatakan tukang sihir dan tukang orang gila. Semua nabi, wa kadzalika atal ladzina min qablihim mir rusul, dikatakan adalah orang gila dan tukang sihir. Tapi apa yang terjadi? Semua para nabi dinaikkan derajatnya oleh Allah. Fakta sejarah pun demikian di negara kita. Seorang ulama besar menentang tentang perkataan, menghalalkan perkataan tentang hari raya Natal. Di tahun 70-an ulama ini, ketua MUI-nya, beliau adalah Buya Hamka, dizolimi oleh Orde Lama kemudian dipenjarakan selama beberapa tahun. Apa yang terjadi? Selama di penjara, Buya Hamka menulis buku Tafsir Al-Azhar, dan apa yang terjadi kemudian? Zadahullahu izzah, Allah naikkan derajatnya, bukunya dikaji di mana-mana. Beliau pun diangkat menjadi guru bangsa karena sabar menghadapi kezaliman. Di timur jauh sana kita mengenal Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana seorang imam yang luar biasa, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, bertentangan dengan seorang penguasa dan kelompok Mu'tazilah di sana. Ditangkap, dipenjarakan selama 30 bulan, disiksa, dizolimi. Apa yang terjadi? Ketika kata-kata terakhir Imam Hambal, Imam Ahmad, dia menukil dalam surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah, bukankah engkau ingin untuk dimaafkan oleh Allah? Berganti rezim kemudian Imam Ahmad bin Hambal diangkat menjadi mufti besar. Ketika didatangi oleh orang-orang yang dulu menyiksanya, menzoliminya, ayat ini dibacakan padanya. Aku adalah orang yang ingin dimaafkan oleh Allah, maka aku maafkan kalian semua. Ini bukti bahwa orang-orang yang sabar dengan kezaliman, illa zadahullahu izzah, pasti Allah akan naikkan derajatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, sumpah Rasulullah di dalam hadis ini mengatakan, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatallahu alaihi baba faqr. Janganlah engkau mencoba untuk baba mas'alatin. Mas'alatin artinya meminta-minta, mengemis. Janganlah engkau berpikiran, janganlah engkau melakukan untuk mengemis-ngemis. Illa fatahullahu alaihi babal faqr. Kecuali nanti Allah akan pasti bukakan justru pintu-pintu kemiskinan. Kita adalah orang beriman. Jangan hinakan diri kita dengan mengemis dan meminta-minta. Ini adalah suatu fakta sosial yang luar biasa. Berapa banyak orang Islam yang menjadi pengemis, sementara Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Wa qul i'malu, maka bekerjalah engkau. Bekerjalah engkau, fasayarallahu 'alaihi wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti Allah, Rasul dan orang beriman akan menyaksikan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau hinakan dirimu dengan meminta-minta. Wala tahzanu, dan jangan khawatir tentang kehidupan ini. Wa antumul a'launa, engkau adalah orang yang derajatnya tinggi. In kuntum mu'minin, seandainya engkau orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ma nazalur rajulu lirujulu
as'alun nasa hatta ya'tiya yaumul qiyamati laisa fi wajhi muz'atul lahmin. Jika seorang meminta-minta mengemis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Maka hindarilah tiga ini. Perlu kita ulang tiga sumpah Rasulullah bagi kita semua. Kuatkan hati kita. Ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tidak akan ada kekurangan harta kita ketika kita bersedekah. Maka bersabarlah, mazlamatan sabaru alaiha ila zadallahu izzah. Sabarlah apabila kita dizolimi oleh orang. Semua orang-orang yang sabar ketika dizolimi, Allah naikkan derajatnya. Apabila kita mungkin dizolimi, dicurangi, disakiti orang lain, bisa jadi ini adalah sebuah pangkal dari kenaikan derajat kita. Dan yang ketiga, jangan sampai kita dan anak keturunan kita menjadi mas'alatin, orang-orang pengemis, karena dilarang oleh agama, dilarang oleh Rasulullah, dan menyebabkan penyakit sosial yang serius. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita semua adalah orang-orang yang termaksud di dalam sumpah ini yang baik-baik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwana muslimina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum man salaha min aba'ana wa azwajina wa dhurriyyatina innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidukum wa la zikrullahi akbar. Qimis shalah.